Oke guys, kali ini channel Jawa Saja akan meliput program kegiatan sekolah yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam tata kelola program penanaman mangrove di Wisata Baru Simanja Jagapati, Alas Malang Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah. Ikuti liputan khusus berikut ini. Hutan mangrove telah lama dikenal sebagai penyimpan cadangan karbon biru yang melimpah serta sistem penyangga pantai dari abrasi akibat gelombang dan naiknya permukaan air laut. Penelitian telah menunjukkan bahwa kapasitas simpanan karbon mangrove sangat bervariasi, tergantung dari pengaruh faktor ekologi. Penemuan ini dapat berimplikasi pada target Indonesia terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk perubahan iklim. Hampir seperempat dari seluruh hutan mangrove di seluruh dunia terdapat di sepanjang garis pantai sejauh 2,9 juta hektar, kira-kira seluas Belgia, dan meliputi seluruh kepulauan di Indonesia. Sekitar 10%-nya, setara dengan setengah dari total luas hutan mangrove di Indonesia, berada di Papua dan Papua Barat yang kaya karbon, provinsi yang secara geografis terletak di paling timur Indonesia, dan merupakan lokasi riset yang hasil riset tersebut dipublikasikan dalam jurnal Global Canggih Biologi. Para ilmuwan juga mengukur kapasitas simpanan karbon biru dari ekosistem mangrove yang dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan dari waktu ke waktu, di mana ada kegiatan tebang pilih dan budidaya perairan. Konversi mangrove menjadi lokasi budidaya perairan menyebabkan hilangnya stok karbon biomasa hidup sampai dengan 85%. Sementara, dengan menggabungkan kehilangan stok karbon dari biomasa hidup dan karbon tanah akibat perubahan tata guna lahan menjadi aquaculture, terbukti telah mengurangi cadangan karbon hingga 66%. Hal ini disebabkan ekosistem mangrove memiliki kontribusi dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia. Hutan mangrove di Indonesia memiliki potensi besar dalam penyerapan CO dari atmosfer dan dapat menyimpannya dalam bentuk biomasa tubuh. Hutan mangrove Indonesia adalah yang terluas di dunia, yaitu sekitar 3,2 juta hektar, merupakan 22,4% dari keseluruhan luas mangrove di dunia. Luasan mangrove ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menyerap dan menyimpan karbon. Oleh karena itu SMP Negeri 8 Cilacap bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cilacap, mengadakan program penanaman mangrove di wilayah wisata Simanja, Alas Malang, Kutawaru Cilacap Tengah. Program tersebut diinisiasi dan kolaborasi antara pihak sekolah, Komite Sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Perjalanan untuk mencapai lokasi penanaman harus melalui transportasi kapal penyeberangan. Dari tempat penyeberangan di Perenca kami berkumpul. Dengan naik perahu dan juga sepeda motor kami, tidak lupa diangkut juga ke dalam perahu. Terbagi menjadi 2 rombongan kapal. Jumlah peserta terdiri dari siswa, guru dan para pengurus komite sekolah sekitar 50 orang. Ya, jadi sudah ada yang berangkat. Perjalanan perkiraan 1 jam. Untuk peserta kurang lebih sekitar 50 orang. Ya, kita juga mau melakukan perjalanan yang kurang lebih 4
1 kilometer ya. Harapan dari kolaborasi kegiatan penanaman mangrove ini adalah bahwasannya kelak para siswa terus terpacu dan terpanggil untuk melestarikan alam sesuai dengan lingkungan ia berada. Sebagai contohnya di wisata Simanja ini. Seperti kata Ketua Komite SMP Negeri 8 Cilacap, Bapak Agus Suhartanto, SH berikut ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kegiatan semacam ini sudah kita laksanakan, memprogramkan dengan sekolah-sekolah. Sebetulnya sejak dari dulu kan kita mulai, tapi waktu, kesempatan hari inilah kita bisa mengadakan acara ini. Apa maksud dan tujuan? Saya punya prinsip di dalam hukum lingkungan itu dikenal dalam asasnya adalah mewariskan untuk anak cucu kita yang belum lahir. Anak cucu kita yang belum lahir itu kita waris semacam itu. Apa sih? Tanaman. Untuk membentuk anak-anak mempunyai kecintaan menanam pohon, karena pohon ini banyak sekali manfaatnya, ya. Banyak sekali manfaatnya, khususnya di lokasi ini untuk mencegah abrasi dengan erosi dan sebagainya. Kemudian banyak manfaatnya untuk penanaman ini. Jiwa anak mencintai pohon, gitu. Jadi ada yang ulang tahun itu. Kemudian ini kebetulan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ini Pak siapa ini? Pak Marsudi. Ya, tadi ngomong orang hutan itu banyak. Ya kan? Kebetulan ini Pak Marsudi anggota komite kita, ada kesempatan difasilitasi, kita datang ke sini. Sudah mulai nanam tadi Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan tanaman ini tumbuh besar, beranak sehingga menjadi hijau. Saya tadi katakan mewariskan. Ini sangat penting sekali, suatu amal yang bagus sekali untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak itu mencintai untuk menanam, untuk menguatkan bumi kita. Itu sementara Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi istilahnya harapan ke depan sampai 8 dan dengan program sekolah ini apa Pak? Penekanannya. Program ini penekanannya ini harus dibudayakan terus. Itu pendidikan. Kalau kita kan nanti selesai kan? Selesai ketua punya masa, kita selesai kemudian menekankan untuk kelanjutannya terus berjalan dengan program yang tidak tergoyahkan, ya kan, diprioritaskan terus. Demikian Pak. Terima kasih Bapak atas istilahnya tanaman program sekolah dengan lingkungan hidup. Semoga ini bisa menambah katakanlah wawasan anak-anak kita untuk bisa yang terhadap lingkungan. Terima kasih Matur. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan di atas, dapat menjadi inspirasi kepada semua siswa, bahwa kerjasama untuk peduli terhadap lingkungan, tidak hanya dari pihak sekolah, namun juga dari stakeholder, dalam hal ini komite sekolah, sebagai pendukung utama kemajuan sekolah, untuk mendidik putra-putri orang tua yang disekolahkan di SMP Negeri 8 Cilacap, menjadi peduli terhadap lingkungan. Hal ini pun disambut dengan sangat antusias oleh salah satu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang diwakilkan oleh Bapak Marsudi ST. Seperti dilansir berikut ini dari channel Jawa Saja. Program penanaman mangrove di lokasi wisata Simanja, Jagapati, Kelurahan Kutawaru. Ini kita bekerjasama dengan sebenarnya binaan Dinas Lingkungan Hidup terkait lokasi kampung iklim. Di Kota Waru sebenarnya ada 3 lokasi kampung iklim binaannya DLH. Kita memilih salah satu lokasi yang menjadi binaan DLH di RW 7 Kelurahan Kutawaru dengan konservasi mangrove Simanja namanya. Yang sudah dikonservasi oleh kelompok tani
mangrove Sidoasih itu sekitar lebih dari 15 hektar Pak. Yang tadinya kita istilahnya permasalahan mangrove itu di samping penebangan juga jumlahnya yang semakin menipis, sehingga kelompok tani Sidoasih bersama kelompok masyarakat berusaha untuk menghijaukan kembali mangrove yang ada di RW 7 khususnya Kelurahan Kutawaru dan di sekitar Kutawaru dengan bekerja sama dengan DLH, Lubrikan, PLN, stakeholder lain yang intinya menyamakan program untuk menghijaukan Kelurahan Kutawaru. Ya, penanaman mangrove ini sebenarnya pertama untuk menghindari rob, akibat rob, karena permasalahan di RW 7 sebenarnya pertanian itu air lautnya sampai masuk ke area pertanian sehingga mengganggu proses kegiatan pengelolaan pertanian. Dengan adanya penanaman mangrove, lokasi yang digunakan untuk menanam padi pertanian itu bisa air laut tidak masuk ke lokasi pertanian, istilahnya begitu. Terima kasih Bapak. Nggih. Ya, tapi nanti ini yang paling penting kita mengajak anak-anak sekolah sehingga anak-anak sekolah menjadi lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan dengan kita menanam bareng-bareng mangrove di lokasi Simanja, Kelurahan Kutawaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan kolaborasi penanaman mangrove sekolah dan DKLH Kabupaten Cilacap di Wisata Simanja, Alas Malang, Desa Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share saya tunggu ya supaya channel ini berkembang. Matur nuwun.